Peran relevan dalam mencapai kesetaraan hak pendidikan perempuan Pakistan. Pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan sarana pembangunan berkelanjutan dan pendidikan merupakan hak bagi setiap orang serta solusi untuk sebuah perubahan di dunia. Namun, tidak semua negara memiliki akses yang mudah terhadap pendidikan. Salah satunya Pakistan. Pakistan merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 5 di dunia dan nomor 2 di Asia Selatan dengan proporsi jumlah perempuannya 49,2%. Namun, Pakistan memiliki jumlah kesetaraan yang rendah, yakni nomor 154 dari 149 negara. Dan Pakistan juga memiliki angka putus sekolah yang cukup banyak, yakni 5,97 juta anak putus sekolah pada tahun 2018. Menanggapi kondisi diskriminasi pendidikan yang terjadi di Pakistan, salah satu korban diskriminasi pendidikan perempuan Pakistan, Malala Yousafzai, mendirikan Malala Fund sebagai NGO untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan perempuan di negara berkembang terutama Pakistan. Perumusan masalah, pendidikan penting untuk membangun dunia. Namun, Pakistan memiliki diskriminasi terhadap pendidikan, terutama terhadap pendidikan perempuan. Diskriminasi pendidikan perempuan di Pakistan terjadi karena berbagai sebab seperti budaya dan konflik. Sebagai salah satu korban diskriminasi pendidikan perempuan di Pakistan, Malala mendirikan Malala Fund untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan perempuan pada tahun 2013 yang terus beroperasi hingga sekarang. Pertanyaan penelitian, bagaimana peran Malala Fund dalam mengatasi masalah pendidikan bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan hak pendidikan perempuan di Pakistan? Tujuan penelitian, sebagaimana yang telah tertera, salah satunya mendeskripsikan peran Malala Fund dalam kesetaraan pendidikan bagi perempuan di Pakistan. Selanjutnya, manfaat penelitian juga sebagaimana yang telah tertera, salah satunya mengetahui peran Malala Fund dalam mencapai kesetaraan pendidikan bagi perempuan di Pakistan. Tinjauan pustaka ada 5 sebagaimana yang tertera, bisa dibaca pada layar. Selanjutnya, kerangka konsep. Untuk penelitian kali ini, peneliti menggunakan kerangka konsep NGO dari David Lewis, lebih tepatnya konsep analisis peran David Lewis. David Lewis melihat peran NGO melalui 3 jenis analisis. Yang pertama, analisis pelaksana atau implementer. Di sini melihat NGO dalam memberikan bantuan langsung baik berupa barang ataupun jasa. Yang kedua, katalis. NGO berperan dalam melakukan advokasi maupun lobby ataupun menyebarkan informasi untuk melakukan sebuah perubahan ataupun mempengaruhi ataupun dalam penyebaran informasi. Yang ketiga, mitra atau partner, adanya kerjasama antara NGO dengan donor, antara NGO dengan NGO lainnya, ataupun antara NGO dengan pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dengan batasan tahun 2013, yaitu awal Malala Fund didirikan sampai tahun 2022 waktu peneliti melakukan penelitian. Unit analisisnya adalah peran Malala Fund, unit eksplanasinya adalah kesetaraan pendidikan bagi perempuan, sedangkan tingkat analisisnya adalah negara. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik library research. Sistematika penulisan, yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 diskriminasi pendidikan perempuan di Pakistan, bab 3 tentang Malala Fund, bab 4 merupakan hasil penelitian yakni peran Malala Fund dalam mencapai kesetaraan hak pendidikan perempuan Pakistan. Bab 5 penutup kesimpulan. Bab 2 diskriminasi pendidikan perempuan di Pakistan. Bab 2 terdiri dari 3 subbab. Yang pertama membahas tentang diskriminasi perempuan di Pakistan. Diskriminasi perempuan di Pakistan terbagi menjadi 5 titik bahasan. Yang pertama diskriminasi dalam bidang pendidikan, diskriminasi dalam kelahiran, diskriminasi dalam kesehatan, diskriminasi dalam pernikahan, dan diskriminasi dalam pekerjaan. Yang subbab kedua, faktor penyebab diskriminasi pendidikan perempuan di Pakistan. Itu disebabkan terdiri dari 4 sebab. Yang pertama, nilai dan budaya yang mengakar, di mana perempuan dinilai lebih inferior daripada laki-laki. Yang kedua, konflik yang menjadi ancaman bagi perempuan untuk pergi keluar untuk sekolah. Yang ketiga, kemiskinan yang membuat perempuan menjadi semakin sulit untuk bersekolah karena persoalan biaya, atau perempuan diharuskan untuk bekerja atau lebih diutamakan untuk menikah agar beban tanggung jawab perempuan itu dipindah kepada keluarga laki-laki. Yang keempat, kurangnya kesadaran dari perempuan itu sendiri terhadap pentingnya pendidikan bagi perempuan. Yang kelima, kurangnya guru perempuan. Karena di Pakistan, orang tua Pakistan tidak mengizinkan anak perempuannya diajar oleh guru laki-laki, terutama pada masyarakat desa, karena pengaruh nilai sosial budaya, sehingga kurangnya guru perempuan berpengaruh terhadap diskriminasi pendidikan perempuan di Pakistan. Sebab yang ketiga, upaya pemerintahan Pakistan mengatasi diskriminasi pendidikan di Pakistan. Dalam hal ini kita dapat melihat adanya upaya pemerintah seperti adanya pengesahan UN CEDAW, adanya pembuatan aturan tentang pendidikan. Namun
upaya-upaya tersebut belum terlaksana sepenuhnya sehingga dibutuhkan peran-peran NGO seperti Malalafan untuk mencapai kesetaraan pendidikan perempuan di Pakistan. Bab 3 membahas tentang Malalafan yang terdiri dari 2 subbab. Subbab pertama membahas tentang profil Malalafan, kapan Malalafan didirikan, serta perkembangan Malalafan. Selanjutnya pembahasan kedua, aktivitas Malalafan. Aktivitas Malalafan terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama adanya aktivitas bantuan pendidikan perempuan seperti bantuan alat tulis ataupun bantuan dana. Yang kedua, aktivitas pemberdayaan pendidikan perempuan, adanya pelatihan untuk meningkatkan ketertarikan anak perempuan atau anak-anak sekolah terhadap sains, pelatihan advokat untuk memperjuangkan hak pendidikan perempuan, adanya pelatihan kepemimpinan, pelatihan guru, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Aktivitas promosi pendidikan perempuan. Aktivitas promosi pendidikan perempuan ini dilakukan dalam berbagai upaya seperti adanya advokasi kepada pemerintah untuk mempengaruhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah agar lebih fokus dan lebih peduli terhadap pendidikan perempuan, terutama dari segi anggaran dana pendidikan. Lalu adanya lobby dengan menemui tokoh-tokoh penting atau parlemen-parlemen yang berpengaruh agar mereka mendukung upaya pendidikan perempuan seperti upaya Girls Get Educate. Juga adanya upaya penyebaran informasi melalui webinar pada masa COVID-19 dan juga melalui media sosial baik itu Instagram, Twitter, ataupun web Malalafan dan web dari NGO Malalafan bekerjasama untuk menyebarkan informasi tentang pendidikan perempuan. Lalu adanya aktivitas program pendidikan perempuan seperti aktivitas program Duta Sains, program Ilmuwan Masa Depan, ataupun program Expo yang baru ada tahun 2022 untuk memperkenalkan antara pendidikan, korelasi pendidikan, sains, dan juga pekerjaan. Berdasarkan jenis aktivitas Malalafan tersebut dapat kita pahami bahwa Malalafan memiliki jenis aktivitas hybrid, di mana Malalafan tidak hanya memberikan servis yaitu berupa bantuan baik itu jasa maupun barang, tapi Malalafan juga melakukan aktivitas berupa advokasi yaitu menyebarkan informasi tentang pendidikan, mempengaruhi sebuah kebijakan. Bab 4 ini kita akan membahas tentang analisis peran Malalafan menggunakan konsep David Lewis. Pertama, memberikan bantuan langsung berupa barang dan jasa. Malalafan telah melakukan beberapa program bantuan seperti memberikan bantuan langsung pada korban banjir tahun 2017 yaitu berupa alat tulis untuk anak-anak terdampak korban banjir, dan juga Malalafan memberi bantuan berupa uang salah satunya juga pada banjir yang terjadi pada tahun 2022 kemarin ini. Malalafan juga memberikan bantuan berupa jasa seperti adanya pelatihan, dan Malalafan telah melatih beberapa guru perempuan dan juga anak-anak perempuan seperti dengan adanya program Duta Sains. Itu ada sekitar 13-an duta sains yang telah dihasilkan dari program tersebut yang mereka kemudian merepresentasikan sains kepada lingkungan-lingkungan sekitarnya dan juga kepada anak-anak di sekitarnya. Kedua, melakukan advokasi, lobby, dan kampanye. Dalam hal advokasi, Malalafan terlibat dalam beberapa advokasi untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti adanya kebijakan RTE yaitu untuk pendidikan wajib 12 tahun. Ini lebih tepatnya bukan kepada perubahan kebijakannya tapi kepada pengaplikasiannya secara menyeluruh agar pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut pada seluruh wilayah Pakistan. Dan juga adanya tentang kebijakan untuk meningkatkan anggaran terhadap pendidikan. Dan salah satu keterlibatan Malala yang berhasil melakukan perubahan terhadap kebijakan adalah kebijakan anggaran pendidikan perempuan pada Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, di mana pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mereka telah berhasil meningkatkan anggaran pendidikannya menjadi 70%, dan di situ ada keterlibatan advokasi yang dilakukan oleh Malalafan. Dan juga pada tahun 2022 kemarin ada perubahan yang terjadi pada Provinsi Sindh, di mana berkat advokasi Malalafan dan juga tokoh-tokoh lainnya terjadi perubahan penghapusan batasan guru mengajar yang dimana awalnya memiliki batasan 28 tahun pada 2022 kemarin oleh Kementerian Pendidikan Sindh dihapus. Selanjutnya, upaya lobby juga telah dilakukan oleh Malalafan dengan menemui tokoh-tokoh penting menggunakan hasil penelitian yang telah mereka dapatkan setelah melakukan penelitian pada masa 2019 kemarin. Yaitu mereka meminta dukungan tokoh-tokoh penting tersebut untuk mendukung meningkatkan upaya pendidikan perempuan pada masa COVID dan pada pasca COVID. Dan salah satu di tokoh tersebut yang telah memberikan dukungannya secara langsung dibuktikan dengan adanya postingan pada akun Malalafan bahwa beliau telah mendukung upaya untuk meningkatkan pendidikan bagi perempuan di Pakistan. Salah satunya adalah Mangla Sharma yang merupakan senat pemerintahan Pakistan. Sedangkan upaya untuk pengaplikasian RTE pendidikan wajib 12 tahun masih diupayakan hingga pada saat ini agar pengaplikasiannya, pengimplementasiannya terjadi di seluruh wilayah Pakistan.
Kemudian kampanye berupa penyebaran informasi dilakukan oleh Malafan dalam berbagai bentuk. Seperti pada tahun 2019, pada masa COVID kemarin, Malafan melakukan beberapa kali webinar untuk menyebarkan informasi pentingnya memperhatikan kondisi pendidikan pada masa COVID dan juga bagaimana mempersiapkan pendidikan perempuan setelah masa COVID. Selain itu, sejak sebelum pandemi maupun sampai sekarang, Malafan juga telah melakukan kampanye dan penyebaran informasi melalui sosial media, baik itu melalui Twitter, Instagram maupun Facebook, dan akun-akun NGO lainnya di mana Malafan bekerjasama dengan NGO tersebut. Dan salah satu kampanye tersebut adalah kampanye 16 hari kampanye tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Yang ketiga, Malafan melakukan kerjasama dengan donor, NGO, dan pemerintah. Malafan telah melakukan kerjasama dengan donor seperti Apple, TikTok, L'Oreal, dan tokoh-tokoh seperti Susan. Malafan juga telah melakukan kerjasama dengan NGO lokal seperti NGO Pakistan Youth Advocate, dan juga ada Pakistan Education Coalition, ada juga NGO Blue Vein, dan beberapa NGO lainnya yang bergerak pada bidang kesetaraan, bidang pendidikan, ataupun bidang perjuangan perempuan. Kemudian kerjasama dengan pemerintah, Malafan telah melakukan kerjasama dan menandatangani LOU pada tahun 2022 kemarin dengan Kementerian Pendidikan Perempuan Pakistan. Selanjutnya kesimpulan, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Malafan telah berperan menurut konsep analisis peran David Lewis, yaitu Malafan telah berperan sebagai pelaksana atau implementer dengan memberi bantuan langsung dan jasa. Kemudian juga Malafan telah berperan sebagai katalis yang berpartisipasi melakukan perubahan terhadap kebijakan dan juga memberikan informasi. Malafan juga telah berpartisipasi dan berperan sebagai perannya dalam mitra atau adanya partner kerjasama dengan pemerintah, NGO, dan juga donor. Artinya dapat kita simpulkan bahwa adanya peran Malafan dalam upaya mencapai kesetaraan pendidikan perempuan di Pakistan, meskipun peran tersebut belum sepenuhnya tercapai, terutama perannya sesuai dengan tujuan dari Malafan sendiri untuk mencapai pendidikannya setara bagi perempuan, dan juga terutama mencapai kesetaraan pendidikan perempuan dalam pendidikan wajib yang berkualitas 12 tahun itu masih belum tercapai secara menyeluruh di Pakistan hingga saat ini, dan Malafan masih berupaya untuk melakukan perjuangan tersebut sampai saat sekarang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.